Oke, kita langsung aja bahas. Jadi tadi ada tiga teks ya yang kita harus kerjakan. Pertama ada soal satu teks ini ya tentang biografi. Terus teks yang kedua itu tadi ngebahas tentang science ya. Dia ada penemuan. Jadi dia tuh ada penemuan suatu teknologi namanya itu adalah inovatif desalinasi ya. Sama yang terakhir itu kita soal teks mengenai thread ya. Jadi opinion yang berada pada suatu thread. Oke, kita bahas dari yang nomor ke satu. Nah, nomor ke satu ini nanya tentang vocabularies nih teman-teman. Nanya tentang apa sih arti dari kosakata aptitude ini? Itu paling dekat, itu maknanya dengan apa ya? Nah, kalau is closest meaning to, berarti kan artinya dia nyari sinonim ya teman-teman. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak aptitude itu artinya apa nih? Sebelum baca paragraf satu nih, kira-kira udah ada yang tahu? Mungkin arti aptitude itu apa? Dia agak jarang ya sebenarnya dalam penggunaan sehari-hari kata aptitude ini. Yes, betul ya, Ahmad bakat artinya aptitude itu. Ya, jadi kalaupun kita nggak tahu ternyata arti aptitude itu apa sih, kita seperti biasa cek konteks aja di paragraf satu tuh lagi bahas tentang apa ya. Nah, aptitude itu dia ada di kalimat kedua ya, paragraf satu. Jadi di sini disebutkan bahwa nih, kalau Nikola Tesla itu tuh dari saat masih usia yang belia tuh, dia telah menunjukkan eksepsional itu artinya tidak tersaingi dan unik sekali, namanya eksepsional, bla bla bla, untuk matematika dan teknik. Nah, berarti kalau misal eksepsional kan berarti suatu hal yang luar biasa sekali ya teman-teman ya. Nah, berarti dia positif nih aptitude ini artinya. Coba kita translate satu-satu nih. Profisiensi. Ada yang tahu profisiensi apa? Pasti sering denger nih kalau profisiensi itu di tes bahasa Inggris ya, kayak misalnya English Proficiency Test gitu. Ada yang udah tahu nggak kira-kira profisiensi artinya apa? Ada yang tahu? Kemampuan, ya bisa kemampuan atau kemahiran, itu arti dari profisiensi. Terus hesitation, ini awal katanya dari kata hesitate. Ada yang tahu hesitation itu apa? Keraguan, iya betul ya, keraguan. Perplexity. Nah, ada yang tahu nggak perplex awal katanya? Dia tuh sebenarnya sinonim dari kata confusing. Cuma dia lebih advance aja kosakatanya. Yes, kebingungan. Betul. Reluctance. Itu artinya apa? Enggan. Ya, betul. Keengganan ya artinya. Terakhir nih, defisiensi. Teman-teman pasti sering dengar kata defisiensi itu kalau dalam istilah gizi, misalnya, oh ini tuh dia uh, defisiensi vitamin C gitu. Ada yang tahu? Yang sering dengar? Kekurangan, betul ya. Jadi kalau defisiensi itu artinya kekurangan, tapi biasanya itu kekurangan dalam arti gizi. Kekurangan makanan, kekurangan gizi, biasanya berhubungan dengan kesehatan. Nah, berarti ini gampang ya, karena sisanya semuanya dari opsi B sampai opsi E kan itu artinya negatif semua ya. Sedangkan tadi aptitude ini disandingkan sama exceptional, luar biasa. Berarti yang paling tepat adalah kemampuan atau kemahiran. Oke, lanjut nomor dua. Nomor dua ini bertanya nih tentang penulis ini tuh secara tersirat tuh sedang membicarakan apa ya? Implies. Nah, kalau pertanyaan tentang implies, berarti kita tuh lagi sedang harus menjawab tentang rangkuman dari soal ini yang tersirat ya. Rangkuman yang tersirat. Atau kalau bahasa di materinya, di literasi bahasa Inggris namanya inference.
biasanya sama ya kayak kata implies, soal inverse atau enggak. Inverse itu pertanyaannya. What can be inferred, bukan inverse ya, what can be inferred from the text itu juga nanyain tentang rangkuman yang tersirat. Nah, coba kita baca ya, sekalian kita breakdown apa sih yang sedang dibicarakan di teks ini. Jadi paragraf pertama tuh masih perkenalan ya. Jadi di sini lagi perkenalan tentang siapa sih Nikola Tesla itu, kapan dia lahir? Dia lahir pada 1856. Di mana? Oh, di Kroasia. Dan dia tadi udah dikasih tahu kalau sejak muda dia tuh udah punya bakat yang luar biasa di matematika dan bidang teknik. Nah, dia tuh belajar pergi sekolah ke Politeknik Austria di nama kotanya tuh wilayahnya Graz. Tapi dia tuh nggak pernah nih menyelesaikan degree-nya. Degree itu ininya ya apa sarjananya atau suatu hal yang dia harus selesaikan kuliahnya. Nah, tapi ini dia tuh malah, walaupun dia nggak pernah menyelesaikan sekolahnya itu, dia itu mendapatkan pengalaman praktis nih dengan bekerja di berbagai perusahaan listrik di berbagai wilayah di Eropa, across Europe. Sebelum akhirnya dia pindah ke US atau Amerika tuh pada tahun 1884. Nah, ini masih perkenalan latar belakang si Nikola Tesla-nya. Terus yang kedua ngelanjut ini bagaimana perjalanan dia di Amerika. Nah, ketika dia itu sampai di Amerika, dia itu kerja di bawah Thomas Edison. Secara singkat ya, briefly. Nah, meskipun demikian, ternyata mereka tuh punya pandangan yang bertentangan tentang tenaga listrik. Nah, kalau Tesla itu tuh bisa mendapatkan namanya tuh AC, alternating current. Sedangkan kalau misalnya Edison tuh dia teorinya tuh namanya ke DC ya, direct current. Nah, ini tuh akhirnya dengan ada perbedaan pandangan ini jadinya membuat mereka tuh rivalry. Rivalry itu saling bertentangan, saling bermusuhan atau berrival. Nah, akhirnya setelah tadi kerja sama Thomas Edison, si Tesla tuh akhirnya bekerja nih bersama George Westinghouse, di mana di sini tuh dia akhirnya bisa menemukan tenaga AC ini tuh semakin bagus gitu. Dan dia tuh dibantu sama si Westinghouse itu, si Tesla ini inovasinya sehingga menjadi revolusi listrik terdepan. Terus tadi ini kisahnya di Amerika, selanjutnya ini membicarakan tentang kontribusinya dari Tesla. Jadi Tesla itu kontribusinya tuh meluas nih, lebih dari hanya sekedar tentang listrik aja. Dia mengadakan berbagai eksperimen tentang transmisi energi tanpa kabel, wireless, terus gelombang radio, bahkan dia bisa memperkenalkan konsep robot. Nah, ternyata dia tuh punya banyak sekali ide-ide terobosan ya, groundbreaking, yang seringkali tuh terlalu maju gitu dibanding kayak eranya dia gitu. Jadi sangat inovatif, sangat berpikir ke depan gitu. Bahkan sampai orang-orang tuh menganggap dia tuh sebagai orang yang eksentrik gitu. Sampai dia dismiss tuh sampai kayak dia tuh dikucilkan gitu dari lingkungan sosial ya. Nah, despite securing numerous patents, he struggled financially later in life. Nah, walaupun dia tuh sebenarnya udah banyak banget nih dapat paten. Paten itu dia semacam kayak hak cipta gitu, tapi hak cipta yang dikasih ke invensi-invensi, penemuan-penemuan. Jadi biar dilindungi dan dapat uang juga itu namanya paten. Tapi dia ternyata tetap aja gitu kesulitan secara finansial di kehidupannya nanti. Oke, ini kontribusinya. Terus selanjutnya paragraf berikutnya, nih walaupun nih dia itu overshadow tuh gak kelihatan ya, dibandingkan banyak sekali orang-orang yang penemu yang sukses secara komersial, tapi si karya-karya Tesla ini tuh menjadi dasar dari grid-grid listrik modern, terus juga komunikasi tanpa kabel, terus juga dia menjadi kemajuan di energi terbarukan. Nah, his genius was widely recognized posthumously.
Nah, jadi kepintaran dia tuh ternyata secara luas tuh dikenal baru setelah dia meninggal. Jadi posthumously itu artinya suatu hal yang baru terkenal ketika orang tersebut tuh telah tiada, dan biasanya tuh karena udah tutup usia gitu orang tersebutnya. Dan sekarang dia tuh dikenal sebagai penemu paling hebat sepanjang masa. Tesla itu meninggal pada tahun 1943 in relative obscurity, itu secara relatif tuh dia nggak dikenal, tapi ternyata warisannya itu tetap hidup, dan visinya itu tetap selalu menginspirasi banyak orang-orang teknik, terus ilmuwan, bahkan inovator-inovator di dunia ini gitu. Jadi di sini lagi memperkenalkan ya tentang kontribusi Tesla dan bagaimana hidupnya dia itu. Oke, jadi apa nih yang di rangkuman secara tersirat Tesla kita baca? Yang pertama nih, Tesla dan Edison tuh berkolaborasi dalam mengembangkan power atau sumber energi namanya AC. Salah ya, tadi kita udah baca di paragraf kedua, justru di sini si Tesla itu AC, tapi si Edison itu DC, ya kan? Tapi akhirnya si Tesla kerjasama sama nama orang Westinghouse ini untuk mengembangkan si AC ini. Jadi yang A ini udah pasti salah ya. Kita udah baca, terus yang kedua, ide Tesla itu diterima secara universal, artinya diterima sama semua orang selama masa waktu hidupnya. Salah ya, justru tadi kita baca nih di paragraf-paragraf terakhir, kalau dia tuh baru dikenal pas dia udah meninggal ya, posthumously, bukan waktu pas dia ketika masa hidup. Berarti ini salah lagi. Terus yang C, kerjaannya si Tesla ini nih, karya-karya Tesla itu memiliki dampak yang berlangsung terus-menerus di teknologi modern. Nah, ini betul atau benar? Betul atau benar, betul atau salah? Betul ya, karena tadi disebutkan di paragraf ketiga sebenarnya secara spesifik kalau eh, idenya dia tuh terlalu maju untuk pada masanya. Terus di paragraf keempat tuh dikasih tahu kalau karya-karya dia tuh menjadi fondasi atau dasar dari grid-grid listrik modern, terus juga komunikasi nirkabel dan seterusnya itu. Jadi kan dia sangat memiliki dampak yang terus-menerus kepada teknologi modern ini. Jadi betul ya yang opsi C. Coba kita bahas yang D deh. Kesulitan finansial Tesla ini disebabkan oleh pertentangannya dengan Edison. Ini kurang tepat ya, karena financial struggles-nya tuh nggak disebutin secara spesifik di teks ini karena apa. Dia itu lebih disebut kalau ternyata dia overshadow aja gitu sama orang-orang penemu lainnya. Terus Tesla katanya nggak pernah bekerja di luar United States. Salah ya, justru dia tadi sebelumnya tuh kerja di Eropa, terus baru pindah ke USA itu 1884. Oke, kita lanjut nomor 3. Kenapa sih penulis ini menulis teks di atas? Nah, tadi kita udah baca, jadi coba kita baca langsung masing opsi-opsinya. Yang A, untuk menunjukkan kesulitan Tesla sebagai penemu. Enggak juga ya, karena tadi nggak dibahas struggle-nya aja, tapi dibahas juga tentang kontribusinya nih di paragraf 3. Tesla's contribution. Jadi yang A ini kurang tepat. Terus yang B, untuk menjelaskan perkembangan komunikasi nirkabel atau tanpa kabel. Ini kurang tepat ya, karena wireless communication cuma disebut sekali doang gitu. Dan itu juga nggak detail. Untuk menggarisbawahi kontribusi Tesla di sains dan teknologi. Nah, ini betul ya, karena tadi beberapa paragraf, lebih dari satu tuh ngebahas tentang kontribusi dia di AC, terus juga modern teknologi gitu ya, sampai disebut nih ada 3 utama hal di paragraf keempat ini, apa aja sih kontribusi dia. Jadi sudah tepat ya yang C ini. Kita lanjut nomor 4. Di mana sih di bawah ini yang tepat sesuai dengan ada di teks ya, yang true. True itu berarti yang tepat, teman-teman. Kita langsung lihat aja dari opsi A.
Tesla itu menyelesaikan studinya di Politeknik Austria. Benar atau salah nih? Salah ya, tadi disebut di paragraf ke-1. Kalau dia itu never completed his degree. Ya, ini menunjukkan berarti dia nggak pernah lulus ya dari politekniknya itu. Oke, berarti salah yang A. Yang B, Tesla itu sukses secara finansial nih sepanjang karirnya. Ini salah juga ya, karena tadi disebut kalau dia itu overshadowed, dia nggak kelihatan karena eh, dia itu ketutupan sama penemu-penemu yang secara komersil tuh sukses gitu. Jadi dia secara finansial dia nggak sukses gitu. Terus yang C, karya-karya Tesla itu dengan Westinghouse itu, karya-karya Tesla itu dibantu oleh Westinghouse nih untuk mempopularisasikan tenaga AC. Nah, ini benar ya, karena tadi dia nggak kerja sendiri waktu pas mengerjakan AC, tapi dibantu oleh orang namanya Westinghouse. Setelah dia itu tadi berrival ya dengan si Edison. Kita lanjut nomor 5 nih. Oke, kata obscurity teman-teman. Ada yang tahu obscurity apa? Sebelum kita baca paragraf 5 nih. Dia asal katanya dari obscure. Mungkin teman-teman udah sering dengar ya kata obscure itu artinya rusak, tidak jelas gitu. Itu namanya obscure. Berarti kalau obscurity ada yang tahu? Oke. Anonim, nggak jelas, anonim. Anonim itu sebenarnya bisa, tapi sebenarnya arti aslinya itu obscurity itu tuh kekaburan ya. Kekaburan, ketidakjelasan, atau tidak terlihat. Itu sebenarnya aslinya ya dari kata obscurity ini. Nah, kalau misalnya kita lihat dari masing-masing opsi A, B, C, D, E ini, kita translate sebenarnya kalau anonymity itu sebenarnya kan anonimitas ya bahasa Indonesianya, atau tidak diketahui identitasnya, itu anonimitas. Terus prosperity, prosperity itu artinya kemakmuran ya teman-teman. Terus eminence, eminence itu artinya ketenaran. Kalau revelation itu artinya wahyu ya, wahyu dari ilahi biasanya. Terus terakhir notoriety. Ini artinya dia itu dari kata teman-teman pasti sering dengar kata notorious. Jadi dia itu terkenal karena hal-hal buruk gitu. Jadi ketenaran negatif gitu. Ketenaran tapi ketenarannya negatif. Itu notoriety. Nah, kalau misalnya kita lihat sebenarnya opsi A, B, C, D, E udah jelas ya, anonymity itu yang paling tepat karena sisanya yang lain itu nggak ada hubungannya sama kekaburan atau ketidakjelasan. Dan kalaupun kita lihat di paragraf 5, sebenarnya itu lagi ngebahas tentang Tesla ini meninggal ya pada tahun 1943 in relative obscurity. Terus di sini ada kata pertentangan nih, yet nih tetapi warisannya itu tetap hidup. Berarti kan di sini ada pertentangan, lawannya tetap hidup, dikenal legasinya itu berarti kan lawannya dia nggak dikenal ya. Jadi kita bisa identifikasi dari konjungsi pertentangan tersebut. Oke, kita lanjut. Pada tahun berapa Tesla pindah ke United States? Nah, ini gampang, kita tinggal cari aja mana sih yang ada angka-angkanya. Nah, di teks ini yang ada angka-angkanya tuh ada pertama itu 1856, langsung aja, terus 1884, sama terakhir tuh cuma ada 3 nih, sama 1943. Kalau 1856 ini adalah waktu dia lahir, 1884 adalah ketika dia pindah ke United States, terus 1943 itu ketika dia meninggal. Berarti gampang, langsung aja jawabannya 1884. Nomor 7, apa sih perannya
karyanya Tesla nih dalam teknologi modern. Nah, tadi dia itu menjadi fondasi ya. Tadi kita baca di paragraf keempat nih. Jadi karyanya Tesla ini menjadi fondasi dari modern electrical grids, wireless communication, dan advancement in renewable energy. Jadi mana yang menyebutkan dia menjadi dasar di teknologi-teknologi modern. Nah, yang A, dia menjadi groundwork. Groundwork itu benar sebagai dasar juga. Dia sinonimnya foundation. Dan di sini dia menjadi dasar di sistem tenaga listrik. Ini betul ya. Jadi langsung jawabannya opsi A. Oke, kita lanjut. Oh ya, sama tadi aku lihat banyak yang jawabnya E nih untuk nomor 7 ini. Katanya dia tertutupi oleh penemuannya Edison. Nah, walaupun tadi disebut overshadowed, tapi overshadowed itu nggak hanya oleh sama Edison aja ya, tapi di sini disebutkan di paragraf 4 by more commercially successful inventors. Jadi nggak cuman si Edison aja, tapi ada banyak penemu-penemu lain. Makanya di sini pakai S plural. Jadi jangan sampai terkecoh ya dengan opsi kayak ini. Oke, kita lanjut di teks berikutnya. Nomor 8. Topik dari teks di atas tuh apa sih topiknya? Berarti kita baca lagi bareng-bareng ya, sekalian kita breakdown lagi vocabularies-nya. Jadi di sini ada riset yang dilakukan oleh MIT. Siapa nih yang mau kuliah di MIT? Keren nih kalau ada yang mau sekolah di MIT. Terus di sini si MIT ini katanya sedang mengembangkan nih teknologi inovatif namanya itu alat desalinasi. Nah, desalinasi itu dia tuh alat yang mengubah ini ya sebenarnya air yang kotor atau air yang nggak bisa diminum terus menjadi air yang jernih gitu. Itu namanya desalinasi. Nah, di sini alat desalinasinya itu dia menggunakan energi panas matahari ya, solar energy. Dan di sini solar energi itu untuk menjernihkan air laut. Nah, sistem ini katanya tuh dia beroperasi tanpa perlunya ada listrik. Dia itu tuh benar-benar tuh hanya bertumpu kepada evaporasi yang dilakukan secara tak bertahap yang pasif di sini prosesnya. Dan dia tuh hanya powered solely by sunlight. Jadi benar-benar di energinya tuh full dengan si ini aja panas matahari. Nah, penemuan terobosan ini ternyata bisa memberikan minuman yang layak minum, air yang layak minum di daerah yang terpencil ya, remote. Remote itu artinya jauh, terpencil, dan di daerah-daerah yang arid. Arid itu daerah yang gersang, yang memiliki akses yang terbatas untuk mendapatkan sumber air yang segar. Oke, jadi paragraf 1 lagi ngebahas tentang ini ada penemuan nih oleh si peneliti-peneliti dari MIT ini. Oke, terus yang kedua katanya alat desalinasi ini tuh punya lapisan yang berlapis-lapis, di mana ini tuh dibuat oleh materi yang porous, itu artinya berpori-pori ya. Materi itu benda atau misalnya juga suatu zat ya, zat yang berpori ini yang dilapisi oleh yang suatu hal yang bisa meresap yang berwarna gelap. Dan ini tuh untuk memaksimalkan untuk penyerapan energi panas matahari ini. Absorption itu penyerapan. Nah, ketika nih matahari ini memanaskan si materi ini, nanti si air laut ini tuh bisa terevaporasi ini. Airnya mengevaporasi, setelah itu airnya tuh nanti si garam dan yang hal-hal yang kotornya, impurities itu jadi menghilang karena dievaporasi atau bahasa sebenarnya sih disaring ya kalau evaporasi itu. Akhirnya si air ini tuh telah tersaring dan airnya mengkondensasi menjadi air yang bersih.
terus bisa diminum ya, potable water, dibandingkan kita menggunakan teknologi desalinasi yang konvensional. Konvensional itu yang jadul ya. Metode ini tuh ternyata sangat efisien dan juga sangat ramah lingkungan. Salah satu manfaat yang besar, major advantage ini dari inovasi ini tuh ternyata keterjangkauannya dan skalabilitas. Skalabilitas itu artinya bisa ditingkatkan jumlahnya tuh secara mudah. Tidak seperti desalinasi yang tradisional nih, ini tuh kalau misalnya yang tradisional tuh membutuhkan konsumsi energi yang tinggi, terus juga infrastrukturnya tuh mahal, penuh dengan biaya. Sedangkan kalau misalnya yang solar powered ini ya, alatnya tuh lebih ringan, terus mudah dipindahkan, dan bisa dinyalakan di berbagai jenis lingkungan. Jadi dia memiliki janji yang menjanjikan gitulah alat ini di daerah-daerah yang rural. Rural itu masih banyak alamnya gitu, belum urban. Jadi manfaatnya dikasih tahu manfaat dari alat yang untuk menyaring ini. Nah, tapi nih katanya, tapi nih ini tuh sekarang lagi masih fase eksperimen. Tapi banyak juga sih peneliti-peneliti yang optimis untuk refining. Refining itu meningkatkan sistem ini sehingga bisa diimplementasikan secara skala besar. Nah, diperlukannya pengembangan di masa depan, termasuk untuk peningkatan efisiensi dari penyerapannya dari materi tersebut dan mengintegrasikannya dengan teknik filtrasi yang maju, supaya bisa meningkatkan kualitas air secara meningkat. Oke, jadi ini lebih ngebahas tentang tantangannya dan juga apa yang bisa dilakukan di masa depan ya. Terus terakhir, nih dari kemajuannya teknologi desalinasi solar ini nggak hanya bisa menangkal isu kesulitan dapat air nih, shortage. Shortage itu kekurangan ya. Tapi biasanya shortage itu kekurangan dalam hal sumber daya alam atau sumber daya tertentu. Nah, dalam hal ini adalah kekurangan air. Nah, tapi ini juga nih, selain masalah untuk menangani water shortage, itu juga bisa aligns atau sejalan dengan upaya untuk mengembangkan solusi yang berkelanjutan buat energi dan sumber konservasi. Nah, by harnessing solar power for water purification, dengan kita itu berfokus dengan energi solar ini, ternyata saintis tuh ya, banyak ilmuwan-ilmuwan tuh membuka jalan nih untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Nah, berarti di sini secara keseluruhan memang lagi ngebahas tentang teknologi yang bisa membersihkan air sehingga bisa layak minum, dan dia itu tuh sumbernya tadi pakai solar ya, nggak pakai listrik, dan dia itu berkelanjutan. Oke, berarti yang A nih katanya adalah a step forward sustainable desalination technology. Ada teknologi desalinasi yang berkelanjutan dan ini tuh lagi sangat maju dan berkembang gitu. Ini betul ya, karena ada kata kunci sustainable desalination technology. Oke, kalau yang B tadi aku lihat banyak juga nih yang jawab B, katanya tuh kalau di sini adanya potensi energi yang bersumber dari panas matahari, betul. Tapi di sini katanya untuk generasi atau pembuatan listrik. Kurang tepat ya di sininya nih, generasi listrik kurang tepat karena tadi justru solar powered-nya tuh bukan untuk ini electric generation, tapi untuk untuk desalination. Oke, kita lanjut nomor 9. Kata this di paragraf 1 tuh mengacu ke apa sih maksudnya? This ini tuh ini ya, ini tuh ini siapa gitu di paragraf 1. Kita lihat kata this ini ada di kalimat ke-3 ya ini ya, this breakthrough. Nah, tadi kita udah baca ya, paragraf 1 ini itu tuh lagi ngebahas tentang adanya penemuan baru namanya desalinasi yang pakai teknologi solar ya, pakai panas matahari. Nah, berarti kalau gitu katanya di sini sebutkan
Ini peterobosan ini tuh bisa memberikan air yang bisa diminum. Berarti apa nih maksudnya? Ya berarti si desalinasi ini ya. Nah, disebutkan nih desalination device yang bisa mempurifikasi air laut. Oke, berarti jawabannya adalah A. Jadi teman-teman, walaupun this-nya itu dia ada di kalimat ketiga, jangan langsung ngecek di kalimat sebelumnya, kalimat duanya doang. Tapi kita harus lihat konteksnya juga dari paragraf ini. Nomor 10, mana sih pernyataan di bawah ini yang tepat sesuai dengan teks di atas? Yang A, sistem desalinasi ini menggunakan sumber listrik untuk menyaring air. Ini kurang tepat di electrical energy-nya, karena tadi udah di mention berulang-ulang kalau dia tuh nggak pakai listrik. Sebagaimana disebutkan di sini kata kuncinya. Operates without electricity. Terus yang B. Alat ini bergantung pada bahan bakar fosil. Ini salah lagi ya, karena dia pakai solar. Yang ketiga, sistem ini tuh dirancang untuk di daerah-daerah yang memiliki akses sedikit ke air segar atau air bersih. Ini tepat, karena tadi disebutkan di kalimat dari paragraf 1 itu, dia bisa memberikan minuman ini tuh di daerah yang terpencil dan daerah yang gersang. Berarti ini tepat ya kalau sistem ini dirancang untuk daerah yang punya kesulitan akses. Nomor 11, kita bisa simpulkan secara tersirat dari teks di atas itu apa? Yang A, pengembangan dari sistem desalinasi ini membutuhkan ahli dari berbagai bidang. Ini bisa jadi, cuman kita lihat dulu opsi lain. Karena sebenarnya tadi di teks di atas nggak disebutkan sama sekali ya, kalau misalnya kita perlu banyak ahli, cuman di sini tuh sering sekali disebutkan researchers secara plural. Jadi perlunya banyak peneliti-peneliti gitu untuk refining, meningkatkan sistem ini. Mungkin berarti dengan perlunya banyak peningkatan, bisa jadi ya kita harus butuh banyak ahli ya dari berbagai bidang. Cuman kita lihat opsi lain dulu, barangkali ada yang lebih sempurna. Yang B, proses desalinasi ini menghasilkan emisi karbon. Ini salah di emisi karbonnya. Karena teks tadi tuh berkali-kali menyebutkan bahwa ini tuh solusi yang berkelanjutan. Jadi kan berarti nggak buruk untuk lingkungan. Yang C, alat ini tuh kurang cocok untuk daerah yang terpencil. Ini salah di unsuitable-nya ya, karena harusnya cocok ya, bukan tidak cocok di daerah-daerah remote. Yang D, sistem ini hanya efektif di daerah yang punya banyak sekali curah hujannya tuh tinggi. Salah ya, nggak perlu abundant rainfall, justru tadi disebutkan di daerah yang arid ya, daerah yang gersang. Yang E, plants dari traditional desalination. Plants ini tuh maksudnya bukan tanaman ya, tapi mesin biasanya dari mesin teknologi itu disebutnya pakai plants ya. Jadi teknologi desalinasi yang tradisional ini lebih efektif secara biaya dibandingkan sistem yang baru. Salah ya, karena justru tadi nggak cost efektif, lebih banyak biayanya. Jadi yang paling mendekati itu berarti opsi A. Oke, kita lanjut nomor 12. Kenapa sih penulis itu menyebutkan traditional desalination plants di paragraf ketiga? Coba kita lihat paragraf ketiga, fungsinya apa. Jadi di sini paragraf ketiga itu lagi ngebahas tentang manfaat terbesar dari inovasi ini adalah keterjangkauan dan mudah sekali di skalabilitasnya.
tidak seperti traditional desalination plants yang membutuhkan high energy consumption dan juga infrastruktur yang sangat berbiaya besar. Berarti di sini lagi memberikan perbandingan nih, karena ada kata unlike, unlike itu tidak seperti, berarti kan dia sedang membandingkan. Coba kita lihat di nomor 12. Yang A, untuk menunjukkan tantangan dari purifikasi air skala besar. Enggak ya, karena tadi justru si desalination systemnya itu, yang baru itu skalabilitasnya tuh mudah ya, mudah dipakai. Terus di sini yang B, untuk menjelaskan bagaimana desalinasi yang tradisional ini berfungsi. Enggak ya. Yang C, untuk membandingkan efisiensi dari si desalinasi yang menggunakan energi solar dan sistem tradisional. Ini betul. Karena emang sedang membandingkan, dibuktikan dengan tadi ada kata unlike ya, teman-teman. Nomor 13, frasa these advancements di paragraf 5 tuh mengacu kemana sih? Kita lihat paragraf 5. Nah, kalau misalnya kita lihat di paragraf 5, sebenarnya tadi these advancements itu ada di kalimat pertama nih. Jadi dia nggak bisa mengacu ke kalimat sebelumnya gitu, kosong kalimat sebelumnya. Tapi kita bisa baca apa makna dari kalimat ini. Jadi katanya ini disebutkan kalau kemajuan teknologi ini tuh di desalinasi yang menggunakan tenaga sinar matahari itu nggak hanya untuk menyelesaikan masalah kekurangan air ya. Jadi di sini memang lagi membahas tentang si teknologi si desalinasi ini ya. Karena dari awal kalimat dari paragraf 1 ini menyebutkan bahwa ini nih ada kemajuan di teknologi desalinasi yang untuk mempurifikasi air laut dan itu pakai tenaga sinar matahari. Oke, berarti kalau misalnya kita lihat dari opsi A, the use of advanced solar panels in electricity production. Penggunaan panel solar di produksi listrik. Ini salah ya, nggak ngebahas tentang produksi listrik sama sekali. Terus yang kedua, untuk kemajuan dari penyimpanan energi terbarukan. Nggak juga, kita nggak ngebahas tentang penyimpanan energi terbarukan. Yang C, untuk menunjukkan pengembangan dari teknologi purifikasi air yang menggunakan energi solar. Ini betul yang C. Sampai sini ada pertanyaan dulu teman-teman? Ada yang masih bingung kah? Atau ada kosakata yang masih belum ngerti? Oke, belum ada pertanyaan ya so far. Kita lanjut ke soal yang thread ini. Kalau thread ini tuh dia lumayan mudah dipahami ya, karena dia bahasa itu bahasa sehari-hari ya, konversasional. Sedangkan tadi tuh ya bahasanya mulai dari yang biografi, terus juga tadi tentang desalinasi. Mungkin kita belum pernah dengar gitu sama sekali desalinasi itu apa. Itu kan pakai bahasa-bahasa ilmiah. Jadi teman-teman mulai biasakan nih tiap hari baca berita apapun itu ya setiap harinya tuh pakai bahasa Inggris supaya mulai terbiasa dengan soal-soal yang pakai bahasa ilmiah gitu teman-teman. Tadi yang aku mention itu nih coba teman-teman tuh belajar di sini ya BBC. Nah, aku ketik, terus ada Science Daily ini sering dikutip. Terus ada National Geographic. Nah, coba dari 3 hal ini aja dulu teman-teman. Baca berita yang terbaru setiap harinya. Boleh salah satu juga nggak masalah. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Apa sih yang secara umum dibahas di teks ini?
primarily being discussed. Nah, kalau misalnya untuk mengetahui ya hal yang sedang didiskusikan di opinion thread itu sebenarnya ada 3 strategi utama supaya cepat. Yang pertama itu teman-teman cek judul. Ada nggak judulnya? Kalau misalnya ada, teman-teman bisa tahu nih apa yang memang sedang didiskusikan. Tapi kalau misalnya nggak ada judul, coba lihat di paragraf pertama, ada latar belakang nggak? Kayak kalau misalnya di minggu kemarin itu tuh, di soalnya tuh di paragraf pertama itu ada latar belakangnya itu yang tentang space tourism. Cuman kalau misalnya ini kan nggak ada ya. Kalau nggak ada, cek opinion thread pertama. Apa pertanyaan yang ditanyakan oleh speaker atau writer dari penulis thread tersebut. Jadi lakukan 3 langkah ini dulu teman-teman. Nah karena tadi di teks ini tuh langkah 1 sama langkah 2-nya nggak ada ya, nggak ada judul, nggak ada latar belakang, kita langsung lihat dari penulis thread pertama ini. Pertanyaannya apa sih dia? Kita lihat di kalimat terakhir itu disebutkan bahwa kalau aku lagi membutuhkan tips lain nih, ada saran nggak kebiasaan, habits yang mudah tapi biaya rendah untuk keberlanjutan lingkungan, sustainable habits. Dia lagi nanya nih tips-tips yang murah, yang biayanya rendah gitu ya, supaya dia ramah lingkungan. Nah, berarti hal yang sedang didiskusikan pasti sedang ngebahas tentang ini ya, tips-tips yang rendah biaya untuk sustainable habits. Kita lihat dari yang A. Yang A itu adalah tips untuk memasak makanan secara efisien. Ini salah ya, karena nggak ngebahas tentang masakan. Terus yang B, cara sederhana untuk hidup secara berkelanjutan, tapi tetap juga uangnya tuh hemat gitu. Ini betul ya, karena ngebahas tentang keberlanjutan dan juga gimana supaya tetap hemat. Sesuai dengan yang ditanyakan oleh si orang pertama ini. Si siapa ini namanya Eco Conscious 101. Oke, kita lanjut nomor 15. Apa sih yang direkomendasikan oleh Sustainable Sasha? Kenapa harus menggunakan vinegar, cuka, dan baking soda? Nah, kita coba lihat si Sustainable Sasha itu nyebut vinegar sama baking soda kenapa? Dia bilang di kalimat terakhir itu katanya kita pakai vinegar dan baking soda itu sebagai pembersih produk yang natural dibandingkan kita pakai bahan-bahan yang kimia, chemical ones. Yang A dia bilang karena because they are not contain chemical substance like regular cleaning products. Karena katanya vinegar dan baking soda ini tidak mengandung substansi atau kandungan kimia seperti produk-produk pada umumnya. Ini betul ya, sesuai dengan apa yang disebutkan si Sustainable Sasha. Oke, nomor 16 nih, di bawah ini tuh hal-hal yang telah dilakukan Eco-Conscious 101 nih dalam hidup secara berkelanjutan untuk lingkungan. Kecuali apa ya? Yang pertama di sini ada dia itu menumbuhkan herbs. Herbs tuh semacam daun-daunan ini ya. Kalau misalnya bahasa Indonesia tuh apotek hidup gitu. Jadi dia membangun apotek hidup itu di balkoni. Oke, coba kita lihat di sini ada nggak herbs. Nah, ada nih di yang terakhir itu katanya dia telah so far aku tuh telah menumbuhkan beberapa herbs nih di balkoni. Berarti yang A bukan termasuk exception ya, nggak termasuk pengecualian. Yang B, membeli groceries in bulk. Bulk itu artinya secara dalam jumlah yang besar. Jadi dia beli kebutuhan sayuran dan buah-buahan itu secara besar-besaran. Ini disebutkan ya, di poin yang keempat, dia buy groceries in bulk. Terus, apalagi nih? Using refillable water bottles.
menggunakan botol air yang bisa di-refill atau bisa diisi kembali. Benar nggak dia minumnya pakai refillable water bottle? Benar ya di sini. Oke. Terus katanya yang ini belanja di furnitur-furnitur yang sudah second hand atau yang sudah barang bekas ya furniturnya itu. Ada nggak dia shopping second hand? Use energy, bukan. Unplug appliance, cook meals, nggak ada ya. Jadi berarti yang pengecualian itu yang belum dia lakukan adalah shopping for second hand furniture. Lanjut nomor 17, apa sih poin utama yang ditulis oleh si Green Warrior ini? Green Warrior tuh berarti yang ketiga ya. Jadi saya Green Warrior tuh bilang kalau kamu tuh harus fokus untuk mengurangi sampah makanan dengan cara kamu harus merencanakan makanan sebelumnya, terus juga menyimpan leftovers tuh dia makanan-makanan yang udah sisaan tuh ditaruh secara baik dan menjadikan makanan-makanan yang udah nggak terpakai ini, sampah-sampah makanan tuh menjadikan kompos. Kompos itu jadi pupuk. Nah, semakin sedikit sampah itu semakin baik. Jadi dia fokusnya ke sampah-sampah makanan ya. Yang mana dia ada di opsi A ya, untuk menunjukkan pentingnya mengurangi sampah makanan. Reducing. Yang 18, siapa sih yang memberikan respon yang elaboratif? Elaboratif itu artinya saran yang detail ya. Jelas, detail itu elaboratif. Kalau bahasa Indonesia pasti teman-teman sering dengar elaborasi ya. Siapa sih yang memberikan jawaban yang paling panjang, jelas, detail? Nah, kalau misalnya kita lihat, yang ngasih jawaban itu cuman ada Sunaibel Sasha, Green Warrior, Frugal Living, sama Zero ya. Dan jangan sampai terkecoh nih, walaupun si eco-conscious ini jawabannya ada banyak, tapi dia bukan yang ngasih respons, tapi dia yang bertanya. Ya, jadi jangan sampai jawab yang eco-conscious. Nah, di antara ini yang paling jawab elaboratif siapa nih? Sustainable Sasha ya. Karena si Sustainable Sasha ini lihat aja paragrafnya udah banyak. Terus dia ngasih idenya tuh nggak satu, lebih dari satu nih. A few more ideas. Dia ngasih ide banyak. Dan kalau misalnya kayak Green Warrior cuma ngasih satu ide doang nih, food waste doang ya, reducing food waste. Terus kalau si Frugal Living Pro itu cuma bilang kamu jangan belanja secara spontan gitu, impulse shopping. Terus yang terakhir si Zero cuma ngasih ide satu doang nih, jangan pakai plastik gitu, usahakan. Jadi yang paling banyak sih Sustainable Sasha. Oke, kita lanjut nomor 19. Cara lain untuk mengatakan avoid impulse shopping, hanya kamu perlu beli yang kamu butuhkan saja. Berarti kalau misalnya kita lihat dari kalimat ini sudah kebayang ya, artinya tuh jangan beli tuh impulsif gitu, jangan beli-beli tuh spontan gak mikir jangka panjang. Kamu hanya beli itu suatu hal yang kamu butuhkan saja gitu. Berarti jawabannya yang A ya, karena yang A ini artinya kita harus berpikir secara hati-hati sebelum kita membeli suatu hal supaya mencegah kita membeli suatu hal tuh secara berlebihan. Yang A. Kalau yang B itu kan dia beli barang sebanyak-banyak mungkin, ini justru bertentangan dengan yang only buy what you need. Terus yang C, beli apapun yang terlihat menarik pada saat itu. Ini salah ya, justru ini yang disebut dengan impulse shopping itu seperti itu. Yang D, menghindari mengkomparasi harga dan merek ketika sedang berbelanja. Ini salah ya, karena nggak ngebahas tentang harga sama sekali ya di kalimat ini. Terus yang E, jangan pernah beli produk yang sudah bekas untuk menghemat uang. Nggak ngebahas tentang second hand sama sekali. Oke, yang terakhir, last question. Kenapa sih kita harus menggunakan safety razor? Supaya untuk kita konsiderasikan sebagai pilihan yang lebih berkelanjutan.
Kenapa kita pakai safety razor? Razor itu alat cukur ya, alat cukur yang bisa dipakai berulang-ulang tuh namanya safety razor. Tadi yang nyebut safety razor itu siapa nih? Safety razor, Zero bukan, Frugal bukan, Green bukan, berarti si Sustainable Sasha ya. Di sini nggak disebutkan ya. Try batch cooking, energy and food waste. Look second hand. Oh, ini ternyata nggak disebut sama semua orang ya. Oh, ini ada di zero. Use a safety razor instead of disposable ones. Nah, katanya kamu lebih baik pakai razor yang bisa dipakai berulang-ulang dibandingkan kita pakai yang disposable. Disposable itu artinya sekali buang ya. Nah, dispose, asal katanya dispose itu artinya dibuang. Berarti kalau gitu, kalau misalnya nggak sekali buang kan dia lebih hemat ya. Kalau yang opsi A ini katanya karena kalau safety razor itu dibuat dari materi yang bisa diolah gitu, mudah terurai. Ini kurang tepat ya karena nggak disebut kalau safety razor itu bahannya apa. Terus yang B, ini tuh lebih tidak mahal dibandingkan pakai razor yang disposable jangka panjang. Ini betul ya, karena dengan kita pakai safety razor kan kita nggak langsung pakai buang, jadi lebih less expensive ya, lebih hemat. Jadi opsi B ini yang paling tepat ya dan sesuai konteks. Walaupun mungkin nggak disebut secara tersurat ya di teks secara tersirat. Oke, udah selesai. Ada pertanyaan teman-teman? Ada yang masih bingung dari nomor 1 sampai 20? Nanti malam ini aku kasih sebenarnya modul soalnya itu udah ada ya yang LBE 23. Cuman sama aku belum di taruh di Google Form. Jadi aku nanti share nanti malam kalau misalnya udah ada Google Form ya. Oke. Kalau les bulan puasa hari apa ya? Kemarin tuh udah di-share sama Kariski Shirley di grup yang bentar nih aku cek dulu. Jadi Kak Rizky kemarin tuh udah nge-share jadwal full bulan Maret ketika setelah bulan puasa. Nah itu tuh nanti di jadwal itu udah ada yang kayak jadwal back to basic, jadwal lain-lainnya. Ntar aku cek nih. Oke, aku kirim ke PC Shirley deh ini dari Kak Rizky. Dan jangan lupa ya jadwalnya tuh berubah jamnya kalau misalnya puasa. Kayak kalau misalnya Sabtu Minggu itu jam 3 sampai 16.30. Pembahasan post-test dua-dua dikirim di mana ya, Kak? Nanti aku share di grup juga ya. Soalnya kalau di Google Sheets tuh nggak bisa naruh pembahasan. Oh, kalau post-test, oh nggak, sorry, sorry. Kalau post-test udah aku share di Google Sheets. Di Google Sheets yang list itu, kan itu ada post-test soalnya, sama ada post-test pembahasannya. Atau kalau misalnya kamu mau lihat pembahasan itu ada di grup, kok aku udah share juga di grup di atas. Itu Nadine. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi teman-teman, kita akhiri kelas ini. Tapi kalau misalnya ada yang masih bingung, boleh banget PC aku ya. Apapun itu kendalanya, kita harus ini semua skor sempurna semua nih SNBT LBE ini ya. Oke, bye-bye. Thank you teman-teman semua. See you in the next class ya. Bye-bye.